Udah lama gue gak ngomongin cowok loyo. Udah lama gue gak ngomong HVM yang anti bucin. So sekarang gue mau ngomongin lagi. Kenapa gue gak suka banget sama cowok loyo? Apakah gue ngerasa gue itu cowok perkasa? Bukan gitu boy. Gue itu dulunya the legend of cowok loyo. Nangisin cewek, buangin waktu buat mikirin cewek. Akhirnya hidup gue berantakan dalam arti di umur gue waktu itu. Waktu gue habis untuk hal-hal tolol, bukan hal produktif. Gue cuma kesel aja ngelihat waktu yang gue buangin pada waktu itu. Dan gue jadi sadar bahaya laten ngebucin. Ngebucin itu kalau lo lihat ke depan, itu bisa merenggut kebahagiaan sampai anak istri lo. Nih gue jelasin ya. Misalnya lo ngebucin sejak dini, or anggaplah ngebucin selama pacaran sama calon istri lo. Ngebucin yang gak wajar, yang maunya teleponan 24 jam. Banyak orang goblok yang kerjanya teleponan doang. Itu pasangan pengangguran apa gimana? Kok bisa anjir ngabisin waktu berduaan? Gak bosen apa? Orang goblok yang kayak gitu sudah menghabiskan waktu berharganya yang seharusnya bisa dipakai untuk belajar entah di internet or baca buku, malah dihabisin buat VCS. Bangsat, goblok banget. Ujung-ujungnya pas nikah, itu pasangan kagak punya skill dan finansialnya berantakan. Hanya gara-gara lo ngebucin bangke. Anak lo yang susah nantinya. Sejujurnya, kalau ale-ale jamet yang bernasib demikian sih gue gak peduli. Tapi jujur, kalau orang cupu yang bernasib demikian, sakit hati gue. Orang cupu itu udah menderita selama hidupnya merasa rendah diri. Kalau pas tua dia juga masih belangsak hidupnya dan tetap ngerasa sampah, bahkan juga ngajak keluarganya ngerasa rendah diri. Hancur hati gue ngeliatnya. Gue itu dulunya cupu. Gue punya ikatan batin sama orang cupu. Gue kalau ngeliat orang dibully, terutama yang gendut inosen gitu, langsung berasa saudara anjir. Untuk lo yang cupu, tolonglah jangan bego-bego banget. Udah tahu hidup lo sekarang gak jelas, lo ngerasa rendah diri, jadikanlah masa depan lo itu berguna gitu loh, yang lo bisa banggain. Jangan lo abisin dengan ngebucin ke cewek yang bahkan bukan pacar lo. Miris kuadrat, goblok maksimal. Daryl Datur, the legend of hopeless people. Jadilah high value male. Sekalipun sekarang lo sampah, tanamkanlah nilai-nilai HVM. Karena itu real efeknya. Gue udah tulis di bio IG gue, ada 3 poin nilai HVM. Yang pertama, dia punya tujuan hidup, purpose. Supaya kalau bangun tidur, tahu mau ngapain. Bukan cuma bengong doang, ngerasa hidup tuh berguna. Gak kayak gue dulu, suka ngerasa gue ngapain ya hidup. Purpose itu cari yang sejalan sama misi hidup lo. Gue dulu cupu, suka dibully. Sekarang salah satu purpose gue bikin konten HVM supaya orang-orang cupu bahlul ini bisa tahu harapan itu masih ada. This is not the end. 2011 dulu gue nazar, gue gak akan pernah jadi jamet gaul. Gue bersumpah sebelum ikut seminar cinta, udah sering gue ceritain, sampai gue modar gak bakal pernah gue jadi jamet gaul yang kerjaannya mabok-mabokan cuma demi dianggap banyak temennya. Story-story gak jelas di Instagram ngasih unjuk siapa aja temennya, akrabnya di story doang. Gak akan pernah. Gue lebih milih tetap jadi diri gue aja yang emang gak suka bergaul. That's me and that's not wrong. Jadi jamet gaul juga gak salah. Itu semua pilihan hidup. Yang penting kita nyaman. Beneran nyaman, bukan demi image. Makin sering baca, makin gampang ketemu purpose. Nilai kedua yang harus ditanamin adalah self-esteem. Artinya sadar kalau diri lo itu bukan sampah. Ya sekalipun sekarang misalnya hidup lo itu gak berguna, percayalah bahwa one day bisa berubah nasib lo. Gak akan lo value selamanya kan. Karena gini, percaya itu penting. Dengan percaya, lo bakal terus berjuang. Kalau misalnya perang nih, jenderalnya udah bilang ke prajurit bahwa mereka udah pasti kalah, ya lemes lah pasukannya. Sekalipun udah pasti mampus, jenderal tetap bilang kita masih ada harapan, supaya pasukan gak mati dalam kondisi pasrah. Pikiran lo itu jenderalnya harus tetap sadar bahwa harapan itu ada, karena memang selalu ada. Gue udah buktiin, cowok secupu gue bisa berubah. Sekarang gue mau lo list apa kelebihan lo, pasti ada. List kelebihan lo supaya lo tahu bahwa lo itu masih ada bagusnya. Misalnya, ahli coli, bisa ngetrot sedetik. Bercanda. Itu sih mampus aja anjing. Misalnya, lo itu jago main game Mobile Legend. Tulis aja bahwa itu kelebihan lo. At least you good at something and you realize that you are good. Lo cuma butuh training di bidang lain aja. Toh di bidang itu lo jago kok. Pasti ada. Cari. Kalau lo gak nemu, berarti lo malas mikir. Ketiga, punya growth mindset. Selalu pengen berkembang dengan banyak hal. Belajar hal baru terus. Dan menjauhi complacency. Artinya puas. Jangan jadi orang yang cepat puas.
Karena gini, otak manusia itu nggak sampai 30% yang digunakan dalam hidup. Paling mentok 20% lah. Sisanya ya nggak maksimal. Intinya, orang itu sampai kapanpun nggak bakal nyampe limitnya. Solo harus terus berusaha untuk menjadi a better person. Gua punya kebiasaan tiap makan gue barengin nonton YouTube bermanfaat. Ya untuk belajar terus. Meskipun sekarang hidup gue udah nyaman, tapi harus berkembang terus lah. Puas diri itu musuh besar yang harus lo selalu musnahkan. Bersyukur perlu, puas jangan. Terus berusaha lah. Kita nggak pernah tahu limit kita di mana. Misal, lo udah jadi juragan empang nih, dan lo udah puas dengan penghasilan 10 juta per bulan. Akhirnya lo memutuskan untuk diem aja nikmatin passive income sambil ngemprut sana sini. Kenapa nggak lo usaha terus? Invest ke diri sendiri, misalnya belajar. Siapa tahu dengan lo invest, lo bisa mengembangkan usaha empang ternak kecoa lo menjadi besar dan lo bisa mempekerjakan 50 pegawai tambahan. Bro, that's impact bro. Semakin lo berkembang, makin banyak orang lain yang kena impact baik dari keberhasilan lo. So never stop, seberapapun skala lo. Misal, lo sekarang kerja di bank gaji 8 juta. Kenapa puas? Siapa tahu kalau lo naik jabatan dan jadi punya gaji 10 juta, lo jadi lebih sering nyisihin duit buat sedekah. Banyak orang gelandangan di jalan karena rezeki lewat lo. Impact bro. Atau misal karena gaji lo naik, lo jadi lebih banyak belanja. Semakin banyak duit muter di perekonomian, semakin maju negara. That's impact bro. Semakin banyak penghasilan lo, makin gede zakat lo. That's impact bro. Sekecil apapun pasti ada impactnya. Growth lah sampai lo mati. Sekalipun lo maaf, misal tukang sampah, lo itu tetap punya impact gede buat orang lain. Bayangin, kalau nggak ada tukang sampah, hancur nggak tuh Jakarta? Growth. Karena sekecil apapun lo itu punya impact. Maka growth lah, jangan puas diri. HVM itu beda sama MGTOW ya. Kalau MGTOW itu misoginis, anti, benci sama cewek. Kalau gue sih kagak, anti feminis iye. HVM itu intinya lebih ke gimana lo bisa maksimalin diri lo aja. Perusahaan gue itu namanya PT Potensi Maksimal Pria. Simply karena itulah yang dibawa oleh ajaran High Value Male. Maksimalin potensi pria. Adios.